tingkatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu ya atas kesempatannya berdiskusi dengan saya untuk malam ini. Di waktu yang singkat ini Ibu mau menyampaikan sesuatu. Iya nih Pak, aduh terima kasih Pak. Saya sebenarnya bingung ini dari apa yang sudah saya alami. Jadi kemarin-kemarin itu saya berencana untuk melakukan praktikum gitu ya, menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Tetapi kendalanya adalah ketika hari hanya mereka tidak membawa apa yang sudah kita sepakati bersama, dan itu terjadi sampai 2 kali begitu Pak. Kemudian saya kayak ngerasa mereka ini kenapa begitu, seperti tidak peduli begitu dengan istilahnya. Ini kan saya berusaha untuk memberikan mereka pengetahuan yang baru, tapi kok tidak dihiraukan. Jadi begitu Pak. Saya ngerasa kayak gergeten gitu Pak. Ya, tadi sempat Ibu menyampaikan bahwa mau mengadakan sebuah percobaan, namun anak-anaknya Ibu tidak membawa bahan ya Bu ya, bahan untuk percobaan itu. Boleh saya tahu Bu seperti apa bahan itu? Bahan-bahannya sih mudah didapat ya sebenarnya, karena di lingkungan kita pun juga banyak tersedia, di lingkungan sekolah juga maksudnya begitu. Tapi saya ingin mengajari mereka bagaimana memanfaatkan sampah gitu Pak. Jadi sampah yang mungkin menurut kita selama ini tidak berguna, tapi bisa kita manfaatkan begitu Pak. Nah, ini bahan mudah nggak ya Bu ya didapatkan oleh anaknya Ibu? Sangat mudah. Kalau sampahnya sendiri sih sangat mudah. Bahkan sebenarnya kalau mereka cari di jalan juga ada begitu. Tapi ya gitu deh Pak. Tahu nih harus bagaimana. Berarti sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa anak didik Ibu itu tidak peduli ya Bu ya. Iya. Seperti apa kepedulian anak-anak yang Ibu harapkan? Saya ingin ya mereka belajar bertanggung jawab apa yang sudah kita tetapkan, kita tentukan. Ya mereka melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tapi ternyata tidak. Jadi saya merasa kurang gitu untuk rasa tanggung jawab mereka untuk diri mereka sendiri, bahkan seperti itu Pak. Jadi bahan ini ada berapa macam bahannya Bu ya, kalau boleh saya tahu? Atau haruskah setiap anak membawa bahan yang dibutuhkan, atau membawa mungkin satu di antara beberapa bahan yang kita butuhkan dalam praktek? Iya, jadi bahan yang dibutuhkan itu 3, dan satu kelompok itu bisa ada 5 orang gitu. Jadi dibagi siapa yang membawa sampah, siapa yang membawa air, kemudian siapa yang membuat gula merah gitu. Nah ini kemarin itu alasannya lupa gitu, bangunnya kesiangan, jadi buru-buru berangkat, lupa Bu gitu. Jadi hampir sama Pak sebenarnya, satu kelas itu alasannya begitu. Sama semuanya. Iya Pak. Karena Ibu mencoba bertanya kepada mereka apa penyebabnya sehingga mereka tidak bawa selain dari kata lupa itu.
Ya bilangnya tidak ada sampah di rumah mereka. Gitu, Tidak ada sampah ya. tidak ada sampah. Kalau misalnya praktek ini nih, selain dari anak-anak, kira-kira ada sumber lain nggak ya Bu? Selain dari anak-anak. Dan Ibu butuh dukungan dari siapa kira-kira kalau misalnya ini dialihkan ke bukan anak-anak yang mempersiapkan. Ada Ibu butuh dukungan dari siapa kira-kira? Ada butuh dukungan kan? Kalau untuk dukungan secara material ya. Jadi ini kan kita butuh alat juga selain bahan-bahan tadi. Jadi kayak timbangan, terus corong kayak gitu. Nah itu kalau kemarin itu semuanya saya Pak. Jadi saya nggak tahu ya karena kan mereka ini memang seperti itulah Pak. Sekolah saya itu isinya masyarakat asli semua dan rata-rata mereka itu kehidupannya istilahnya nggak seperti kayak kita begitu Pak. Apa ya menyebutnya? Mereka itu seringnya tuh tidak di rumah gitu loh Pak. Jadi mungkin saya berpikir apa memang peralatan di rumahnya nggak ada kayak gitu. Jadi untuk seperti timbangan itu saya yang bawa gitu. Seperti itu. Jadi saya berusaha memudahkan mereka aja sih yang bisa mereka bawa. Gitu Pak. Jadi kalau untuk dukungan dari guru teman lain itu kayaknya enggak sih, dari saya sendiri aja. Oke, kira-kira ada nggak ya pilihan-pilihan lain yang terlintas di pikiran Ibu untuk bisa menghasilkan bahan yang tidak bisa dikeradakan oleh anak didiknya Ibu? Iya, sempat kalau mereka bilang tidak ada sampah susah gitu ya. Mereka ini hampir 50% ini kan mereka punya kebun gitu. Ada yang kebun nanas gitu. Saya sampai berpikir saya harus mancing apa nih supaya mereka itu bawa gitu. Bukan kulitnya aja. Gimana kalau saya minta mereka bawa buah gitu dan Ibu nanti akan bantu bawa sirup. Nanti buahnya ini kita bikin es buah, kemudian sampahnya nanti kita bikin untuk praktik kita ini, pembuatan ekoenzim ini, gitu. Seperti itu Pak, yang kira-kira dipikirkan oleh saya supaya mereka tertarik dan mereka suka gitu. Karena yang berhubungan dengan makan gitu, makan, minum itu mereka antusias gitu. Jadi ternyata begitu ya. Kayaknya nggak bisa kalau cuma satu, tapi kita harus ada sisi yang lain yang itu menarik buat mereka. Gitu. Berarti di sini Ibu berpikir bagaimana melakukan sesuatu sesuai dengan kebiasaan-kebiasaannya mereka ya Bu ya, agar apa yang Ibu butuhkan dalam praktek itu bisa terpenuhi ya Bu ya, seperti itu ya Bu. Iya Pak, jadi mereka tuh tipenya seperti itu, jadi harus dipancing dulu dengan sesuatu baru mereka kayak termotivasi gitu Pak. Tapi saya pengennya tuh ya, mereka maksudnya muncul motivasi tuh dari dalam diri mereka, maunya tuh gitu. Cuman itu yang belum saya dapat gitu, masa harus dipancing-pancing dengan makan gitu. Itu kan jadi kayak anak-anak banget gitu Pak. Padahal ini udah usia SMP dan usia mereka itu sudah sebenarnya kalau untuk masyarakat sini udah di atas usia SMP gitu. Harusnya mereka tuh udah SMA gitu. Jadi kadang-kadang kok mikirnya kayak masih anak-anak, harus dipancing dengan makan gitu. Itu sih Pak. Selain dari rencana ini, Ibu punya rencana lain nggak ya? Rencana yang lain apa ya?
kadang saya berpikir mau ganti mod praktikumnya gitu yang lebih lagi yang mereka suka. Misalnya mereka ini kayaknya sih suka suka berkebun. Kalau misalnya kerja bakti, kalau saya perhatikan nih, kalau hari biasa datang sering nggak datang. Ketika tiba hari Jumat yang memang untuk kerja bakti kayak gitu, banyak mereka datang gitu. Jadi mereka tuh semangat. Kalau disuruh babat rumput, gali-gali kayak gitu, mereka semangat gitu. Apa saya berpikir untuk mengganti proyeknya gitu menjadi pembuatan kompos gitu yang harus eh, ya bersinggungan dengan hal-hal sehari-hari mereka, kan mereka biasanya berkebun, jadi mereka sering membantu orang tua mereka gitu berkebun gitu. Saya berpikir seperti apa terlalu susah praktikum saya kemarin, jadi mungkin bisa lebih mudah lagi bagi mereka, seperti itu Pak. Oh, di antara dua rencana Ibu tadi, yang pertama adalah melakukan praktik ya, perencanaan untuk kedepannya mau melakukan praktek ini atau melakukan kegiatan kerja bakti ya. Menurut Ibu untuk langkah selanjutnya kira-kira Ibu mau dahulukan yang mana dulu? Kayaknya yang pembuatan kompos kayaknya lebih mungkin ya. Kalau kerja bakti kan udah biasa gitu. Yang mungkin value-nya nggak lebih dari cuman bersih aja lingkungan. Tapi kalau dengan kompos bisa lingkungannya bersih, juga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu Pak. Mungkin itu Pak. Baik Ibu, terima kasih banyak atas diskusinya hari ini. Kita sudah ada di penghujung waktu ya Bu ya. Kira-kira dari diskusi ini apa yang Ibu dapatkan dari diskusi? Iya, tadinya saya tuh bingung gimana membuat anak-anak ini punya rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan gitu. Akhirnya saya mencoba mencari caranya. Pertama mungkin dengan pendekatan tadi yang apa yang mereka suka gitu, entah soal makan atau yang tadi rencana yang akan saya lakukan kemudian berikutnya itu membuat kompos ini yang lebih mudah gitu istilahnya. Kita tidak harus mencari sesuatu yang di luar, tapi ada di lingkungan sekolah, seperti itu Pak. Bagi yang mereka suka dan ada di sekolah itu Pak. Oke. Mudah-mudahan bisa berjalan. Oke Bu, ya terima kasih Bu atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan rencananya Ibu bisa berjalan sesuai dengan harapan Ibu dan anak didiknya Ibu punya rasa kepedulian, punya kesadaran diri untuk tetap giat dan tetap mempersiapkan apa yang diamanahkan oleh Ibu. Oke, terima kasih Bu. Saya tunggu ya informasi perkembangan dari perencanaannya Ibu. Siap Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih sudah Terima kasih berbagi. banyak Ibu. Iya Pak. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profil pelajar Pancasila.